Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbis rafli sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya di sore yang indah ini Allah masih tetap memberikan kepada kita kemampuan untuk selalu terus kita berthalabul ilmi dalam perkara-perkara yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semata-mata mengharap keridhaan Allah agar kita mendapatkan manfaat daripada pencarian ilmu. Nah, karena memang ilmu ini sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sebagai hambanya selalu mentaati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti jalannya para nabi-nabi. Terlebih kita di akhir zaman ini sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah sepantasnya kita mengikuti cara hidup beliau. Nah, insyaallah di sore yang indah ini saya menyampaikan salah satu bagian daripada ilmu yang saya ambil daripada sifat sholat Nabi, ya. Sifat sholat Nabi ini yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya. Tetapi dalam sore ini saya akan menyampaikan dalam perkara-perkara tentang selawat, ya, karena memang perkara-perkara ini sering menjadi pembahasan juga atau sering menjadikan perbincangan, ya, bagaimana kita harus bersolawat kepada Nabi, nah, agar kita dapat memahami makna-makna atau apa-apa yang seharusnya kita mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang kita cintai. Maka di sini saya sampaikan ini tentang sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Waktu untuk mengucapkannya dan lapas-lapasnya. Jadi sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada beberapa. Bahkan kalau saya perhatikan di kitab ini adalah nanti kita sama-sama kita bahas. Jadi di sini ada 7 sholawat
yang ada di dalam beberapa bentuk hadis-hadis, ya. Dan insya Allah ini diambil daripada hadis yang sahih. Nah, oleh karena itu kita sama-sama nanti kita coba buar di sore yang indah ini, mudah-mudahan tata cara sholawat kepada Rasulullah SAW ini kita bisa sama-sama mempelajarinya, dan setelah itu kita pahami serta amalkan. Jangan sampai sholawat kepada Rasulullah ini membuat sholawat-sholawat secara tersendiri gitu. Karena memang Rasulullah SAW sudah memberitahukan atau mengajarkan kepada kita, ya. Nabi ini mengajarkan kepada para sahabat, bahkan ada beberapa sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi, bagaimana cara saya harus berselawat kepada engkau gitu. Nah, maka di dalam kitab ini insya Allah nanti saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, ya. Walaupun Nabi SAW biasa mengucapkan sholawat kepada dirinya ini, beliau di dalam tasyahud awalnya, ya, di dalam tasyahud awal. Nah, ini diriwayatkan oleh Abu Awamah di dalam sahihnya dan An-Nasa'i. Nah, beliau mensyariatkan hal itu kepada umatnya, kepada umat beliau, maksudnya pada para sahabat pada waktu itu, di mana beliau memerintahkan kepada mereka untuk bersolawat setelah memberi salam kepada beliau gitu. Maka para sahabat itu yang pernah bertanya kepada Nabi SAW, Anda telah mengajarkan kepada kami bagaimana cara kami harus bersolawat kalau mengucapkan salam kepada engkau, yakni di dalam tasyahud gitu. Lalu bagaimana cara kami mengucapkan sholawat kepada engkau? Nah, beliau Rasulullah SAW itu menjawab, Qulu Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, ucapkanlah, ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan beliau Nabi Muhammad SAW tidak mengkhususkan untuk satu tasahud saja. Maka dalam hadis ini terkandung dalil yang menunjukkan, disyariatkannya juga membaca salawat kepada beliau pada tasyahud. Nah, ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, pendapat Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana yang dinyatakan secara tertulis di dalam kitab Al-Umnya, ya. Dan pendapat inilah yang sahih menurut para ulama. Beliau mengajarkan kepada mereka beberapa macam lapas salawat beliau kepada para sahabat-sahabat. Itu yang pertama yang ada di dalam kitab ini adalah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa duriyatihi kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa duriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad, kepada ahlul bait, istri-istrinya dan anak-anak keturunan beliau, sebagaimana engkau melimpahkan salawat kepada keluarga besar Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung. Dan limpahkanlah keberkahan
kepada Nabi Muhammad, Ahlul Bait, istri-istri dan anak-anak keturunan beliau, sebagaimana engkau telah melimpahkan keberkahan kepada keluarga besar Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji, maha agung. Ini adalah selawat atau doa yang beliau panjatkan sendiri. Ini sebagaimana ditegaskan oleh An-Nawawi ya di dalam Al-Mazmu, dan dikuatkan di dalam Ar-Raudhah di 263 halaman. Cetakan Al-Makkah Al-Islami. Pendapat ini juga dipilih oleh Al-Wazir bin Hubairah Al-Hambali dalam kitab Al-Isbah. Di dalam kitab Al-Isbah sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Razab di dalam kitab Zail At-Tabaqat, dan ia menyetujuinya. Ada banyak hadis yang berkenaan dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahudnya ya. Tapi ini juga tidak disebutkan di situ pengkhususan tersebut. Bahkan hadis-hadis tersebut ini bersifat umum ya, sehingga dapat juga dibaca setiap tasyahud. Hadis-hadis itu juga sudah mendapatkan beberapa komentar ya di dalam kitab Al-Asol, dan alasan kenapa buku atau hadis tersebut dinukil ini mengetengahkan satu daripada naskah yang utama di dalam buku ini. Demikian juga mereka berpendapat makruhnya membaca atau melebihi bacaan salawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini di dalam tasyahud awal, sama sekali tidak mempunyai dasar dalam sunnah maupun dalil. Orang-orang yang melakukan hal itu tidak menjalankan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hadis yang telah disebutkan di atas, yakni katakanlah qulu Allahumma sholli ala Muhammadin. Katakanlah bahwa aku berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pembahasan selengkapnya ini tentang hal ini telah dinukil ya di dalam kitab Al-Ashol. Itu aslu sifati salat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maka hadis yang pertama ini itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pendapat yang lain juga tentang makna salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Al-Aliyah ya. Jadi kalau Allah memberikan salawat itu memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara para malaikat salawatnya yaitu permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan keselamatan kesejahteraan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi artinya yaitu memohonkan tambahan salawat, ya, bukan memohonkan salawat semata. Gitu. Ini disebutkan di dalam Al-Hafiz di dalam Fathul Barinya ya, disebutkan oleh Al-Hafiz, dan dia membantah pendapat yang mansur bahwa makna salawat Allah Subhanahu Wa Taala adalah rahmatnya. Di dalam kitab Jala Al-Afham, Ibnul Qayyim telah mengupas masalah ini secara rinci ya. Demikian itu tadi adalah salawat yang pertama yang disampaikan di beberapa literatur hadis ya. Dan ini adalah salawat yang kedua di dalam kitab ini ya. Salat yang kedua yang sama-sama boleh kita ketahui gitu. Ketahui bacaannya juga makna daripada salawat.
Jadi yang kedua adalah salawat ini adalah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan salawat kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga besar Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha agung. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepadanya. Demikian konteks itu adalah salawat yang kedua yang kita dapati di kitab ini. Ya. Di tambahan ini ditambahkan setelahnya. Disebutkan secara sahih di dalam riwayat Al-Bukhari, ya. Di dalam Al-Bukhari, Al-Baihaqi dan Ahmad. Demikian juga di dalam riwayat An-Nasa'i, ya. Selain itu, ia juga disebutkan melalui sejumlah jalur periwatan yang lain. Saya mengetengahkan kepada Anda hadis ini, ya. Inilah sebenarnya yang menjadi salah satu kelebihan daripada ilmu, gitu. Serta ketelitiannya di dalam meneliti riwayat-riwayat dan lapas-lapas. Lalu kita menyingkronkannya, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rasa syukur dan sanjungan atas anugerahnya, ya, bahwa cara penelusuran yang kita lakukan sama-sama ini terhadap riwayat-riwayat tersebut ini belum ada yang melakukan seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, di sore ini saya sampaikan dulu sampai di salawat yang kedua. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi ba'da salat isya. Insya Allah kita nanti lanjutkan lagi ba'da salat isya. Nah, kita sebentar lagi mau memasuki waktu maghrib, ya. Sebentar lagi. Sekarang sudah 17.43. Nah, insya Allah sebentar lagi kita masuk maghrib. Jadi kita rehat dulu. Lantas nanti insya Allah pada kisah kita memulai lagi kegiatan ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, ya. Demikian untuk sore ini, mudah-mudahan semua kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.